Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Adriana, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah KPT Selektak Kimia Anorganik di bawah dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zaini, MSI. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Pemanfaatan Limbah Kaleng Minuman Aluminium sebagai Penghasil Gas Hidrogen Menggunakan Katalis Natrium Hidroksida atau NaOH. Dalam jurnal tersebut terdapat dua permasalahan. Yang pertama berkaitan dengan limbah, di mana kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun yang menjadi permasalahan lingkungan adalah limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri. Kedua limbah ini akan menyebabkan pencemaran, baik itu pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran udara. Salah satu jenis limbah yang paling sering ditemukan adalah limbah kaleng. Hal ini dikarenakan banyaknya industri yang menggunakan kaleng sebagai kemasan makanan ataupun minuman. Dan kita ketahui bahwa kaleng akan terurai kurang lebih 200 tahun lamanya. Oleh sebab itu, kita memerlukan solusi. Nah, solusi yang ditawarkan ada dua. Yang pertama, kita menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, atau kita mendaur ulang limbah kaleng tersebut. Permasalahan yang kedua adalah berkaitan dengan energi. Selama ini, konversi energi yang paling sering digunakan adalah konversi energi berbahan dasar fosil. Fosil ini memiliki kekurangan. Yang pertama, meningkatkan polusi berupa racun dalam udara atau radikal bebas. Yang kedua, pencemaran lingkungan tanah dan air. Yang ketiga, persediaan yang semakin menipis. Dan yang keempat, efek rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Dari keempat permasalahan tersebut yang mendorong para pakar energi untuk menemukan energi yang terbarukan yang mampu mengatasi beberapa permasalahan berkaitan dengan penggunaan minyak bumi dan juga energi yang lebih ramah lingkungan dan pastinya mendukung jaminan pasokan berkesinambungan. Salah satu yang menarik perhatian bagi banyak negara akhir-akhir ini adalah energi hidrogen, di mana energi hidrogen ini diproyeksikan menjadi bahan bakar masa depan yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien, di mana suplai energi yang dihasilkan sangat bersih karena hanya menghasilkan uap air sebagai emisi selama berlangsungnya proses. Dari kedua permasalahan tersebut, yaitu limbah dan juga energi, kita mendapatkan satu solusi, yaitu mendaur ulang limbah kaleng menghasilkan energi hidrogen. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengetahui proses pembuatannya, di mana proses pembuatan limbah kaleng menjadi gas hidrogen di sini ada dua. Yang pertama, kita harus mengetahui proses pembuatan gas hidrogen, dan yang kedua, kita harus menentukan konversi, yield, dan pengujian gas hidrogen dengan cara pembakaran. Untuk mengetahui proses pembuatan gas hidrogen, maka dapat dilihat slide yang ada di samping saya, di mana kaleng Pocari Sweat dibersihkan catnya dengan menggunakan amplas, dipotong dengan ukuran 0,1 x 0,1 cm, kemudian ditimbang dengan berat 0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram, dan 2 gram, yang kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan NaOH dengan konsentrasi masing-masing 2, 3, 4, 5, dan 6 normalitas. Kemudian dipasangkan balon pada mulut Erlenmeyer dan diamati suhu konstan pada 30 derajat Celcius dan pengadukan pada 100 rpm. Kemudian balon diikat menggunakan karet gelang pada menit ke-43 dan dihitung volume gas yang terbentuk. Namun sebelum menghitung volume gas yang terbentuk, maka kita harus mengetahui keliling balon tersebut dengan rumus K sama dengan 2V kali R. Dan rumus yang digunakan untuk menentukan volume balon tersebut yaitu volume gas yang terbentuk adalah V sama dengan 4/3 kali V kali R pangkat 3. Selanjutnya itu penentuan konversi, yield, dan pengujian gas hidrogen dengan cara pembakaran. Di sini digunakan dua rumus. Yang pertama, untuk menentukan persentase dari konversi aluminium
di mana mol aluminium awal dikurang dengan mol aluminium sisa dibagi mol aluminium awal dikali 100. Dan yang kedua yaitu persen yield hidrogen, di mana mol H2 produk dibagi mol H2O masuk dikali 100. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada umumnya, hidrogen dapat dihasilkan dari beberapa metode melalui proses biologi, elektrolisis, atau kimiawi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah reaksi kimiawi antara potongan limbah kaleng aluminium Pocari Sweat dengan larutan NaOH pada konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, reaksi aluminium dengan air untuk menentukan aluminium hidroksida dan hidrogen dapat dilihat pada layar di samping saya, di mana 2Al ditambah 6H2O menghasilkan 2AlOH 3 kali ditambah 3H2 gas. Nah, dari reaksi tersebut maka natrium hidroksida berfungsi sebagai katalis dalam reaksi aluminium dan air, serta membantu aluminium mengikat OH- dari senyawa air membentuk NaAlOH 4 kali, sehingga melepaskan hidrogen. NaOH dikonsumsi untuk produksi hidrogen dengan reaksi eksoterm, dapat dilihat pada reaksi yang kedua, dan akan diproduksi ulang melalui reaksi dekomposisi NaAlOH 4 kali. Reaksi 3 dapat dilihat pada layar di samping saya, akan menghasilkan endapan kristal aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali. Kombinasi dari dua reaksi di atas menunjukkan bahwa hanya air yang dikonsumsi untuk produksi hidrogen jika dilihat dari reaksi tersebut. Ini merupakan perkataan dari Kumar dan Surendra yang melakukan penelitian pada tahun 2013. Selanjutnya adalah pada saat potongan kaleng aluminium dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan natrium hidroksida, terjadi gelembung-gelembung pada potongan kaleng tersebut. Selanjutnya, gas yang dihasilkan ditampung menggunakan dengan balon. Dapat dilihat pada gambar yang berada di samping saya, di mana gambar pertama merupakan penampungan gas hidrogen dengan balon, gambar kedua pengujian gas hidrogen dengan botol, dan yang ketiga merupakan pengujian gas hidrogen dengan menggunakan balon. Nah, ini merupakan grafik dari pengaruh konsentrasi natrium hidroksida dan jumlah aluminium terhadap volume gas hidrogen. Dapat dilihat grafiknya, di mana volume hidrogen paling sedikit ditemukan pada konsentrasi NaOH 2 normalitas dengan berat 0,5 gram, yaitu sebesar 0,3 liter. Sedangkan volume hidrogen yang paling banyak digunakan pada konsentrasi NaOH 6 normalitas dengan berat 2 gram, yaitu sebanyak 1 liter. Selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi natrium hidroksida atau NaOH dan jumlah aluminium terhadap yield hidrogen, di mana yield hidrogen paling sedikit ditemukan pada konsentrasi NaOH 2 normalitas dengan berat 0,5 gram, yaitu sebesar 1%, dan yield hidrogen paling banyak ditemukan pada konsentrasi NaOH 6 normalitas dengan berat 2 gram, yaitu sebanyak 3,5%. Ini merupakan pengaruh konsentrasi NaOH dan jumlah aluminium terhadap konversi aluminium, di mana konversi aluminium paling banyak ditemukan pada konsentrasi NaOH 6 normalitas dengan berat 0,5 gram dan paling sedikit ditemukan pada konsentrasi NaOH 2 normalitas dengan berat 2 gram, yaitu sebanyak 25%. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa volume perolehan hidrogen tertinggi pada berat aluminium 2 gram dengan konsentrasi NaOH 6 normalitas yaitu 1,0818 liter. Konversi aluminium produk hidrogen yang tertinggi terdapat pada berat aluminium 0,5 gram dengan konsentrasi natrium hidroksida 6 normalitas yaitu 68,95%. Sedangkan yield hidrogen yang tertinggi terdapat pada berat aluminium 2 gram dengan konsentrasi natrium hidroksida atau NaOH 6 normalitas yaitu 3,539%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada penjelasan saya yang salah atau pemahaman saya yang salah, maka silakan sertakan di kolom komentar bawah ini.
Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.